Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di kelas 5. Kita akan belajar tema 1 subtema 3 pada pembelajaran yang pertama. Inilah daftar materi kita hari ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua gerabah dari Pulau Madura, dan yang terakhir evaluasi. Kita menuju ke materi pertama, pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Nomor dua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, amatilah gambar berikut dengan baik. Kita mulai. Jadi di sana ada seorang anak yang sedang membayangkan proses pembuatan sesuatu dalam 3 tahap. Nah, tugas kalian adalah menceritakan apa yang dibayangkan atau diimajinasikan oleh anak tersebut. Ikuti alur panahnya ya. Menggunakan kata-kata kalian sendiri secara bebas ya. Tapi ingat agar terkait dengan gambar. Bisa ya? Nah, jadi di sini Bapak sudah coba membuat ceritanya. Tapi Bapak yakin tugas kalian atau pekerjaan kalian, cerita kalian jauh lebih bagus daripada ini. Coba kita lihat. Tanah liat adalah jenis tanah yang banyak digunakan untuk bahan kerajinan tangan. Selain mudah diolah karena sifatnya yang lengket saat diberi air, juga karena tanah ini mudah ditemukan dan tersedia dalam jumlah banyak. Kita lihat gambar kedua. Kemampuan mengolah tanah liat menjadi barang kerajinan membutuhkan kesabaran, serta kemampuan tangan untuk membentuk adonan tanah liat menjadi barang yang indah sesuai imajinasi pengrajin. Lihat gambar 3. Kerajinan tanah liat menghasilkan aneka barang kebutuhan masyarakat seperti vas bunga, kendi, celengan, dan lainnya. Barang hasil kerajinan tanah liat berupa perkakas yang dapat membantu kehidupan manusia ini dikenal dengan gerabah. Gerabah ya, sekali lagi. Jadi inilah materi yang akan kita bahas hari ini. Baik, kita menuju ke topik yang kedua. Gerabah dari Pulau Madura. Untuk memahami materi ini, silahkan kalian simak audiobook berikut dengan baik. Pahami isinya. Kita mulai. Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan, dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris.
Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Andulyang, Duko Rubaru, Yangkatan Kiangean, Baragong, Pademawa, Dalpenyang, Makaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang Sampang dan Andulang Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin. Tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. 1. Panumbuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Nomor 2. Panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Nomor 3. Pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Nomor 4. Panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Nomor 5. Pangelet, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. Nomor 6. Pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Nomor 7. Pangabuan, tempat abu. Nomor 8. Panompal, alat menyisikan abu dari pembakaran. Nomor 9. Werkower, galah berujung kawat lengkung. Nomor 10. Pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Nomor 11. Pungku, pembakaran gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Nomor 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat. Nomor 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Nomor 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Nomor 4. Dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Nomor 5. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan.
baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Nomor 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabung dan diperhalus. Nomor 7. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Nomor 8. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Nah, kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Nah, sekarang ada 2 latihan untuk kalian. Ingat, dengan latihan kalian akan berkembang. Ya, kerjakan latihan dengan baik. Dengan demikian, kemampuan kalian akan terlatih. Kemampuan kalian berkarya, menulis, berimajinasi, dan lain-lainnya akan terus berkembang. Ingat sekali lagi, dengan latihan kalian akan berkembang. Kita lihat latihan yang pertama. Berdasarkan bacaan gerabah dari Pulau Madura, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Tulis hasilnya pada tabel di samping. Nah, itu sudah disesuaikan jumlah paragrafnya. Tinggal kalian buat tabelnya di buku tulis kalian, ya. Kerjakan dengan baik. Semoga kalian makin berkembang kemampuan menentukan ide pokok suatu bacaan. Nah, video bisa di-pause atau dijeda sejenak. Ketika kalian selesai, video bisa dilanjutkan. Kalian juga bisa beristirahat ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah latihan kedua kalian. Ayo berlatih. Di awal kalian pernah membuat cerita tentang imajinasi seorang anak. Nah, kalau sekarang ya mirip dengan tugas pertama kalian, ya ada ide pokok. Sekarang ide pokoknya yang diberikan, kalian disuruh membuat ceritanya. Ya. Kembangkan ide pokok tersebut menjadi paragraf. Ide pokoknya ada 3, berarti 3 paragraf. Tambah-tambahi dengan kalimat pengembang seperti biasa. Boleh ditaruh di depan kalimat ide pokoknya ini ya. Boleh juga di akhir. Kerjakan tugas ini dengan baik. Ketika kalian selesai, video bisa dilanjutkan. Kita masuk ke materi terakhir, evaluasi. Nah, untuk evaluasi silakan cek aplikasi Edu Peduli. Di bawah video ada cerita tadi, kemudian di bawahnya ada evaluasi. Temukan di Play Store ya, tinggal ketik Edu Peduli. Itu saja, nanti kalian akan bertemu dengan aplikasinya. Oke, kita lanjut. Semoga video hari ini bermanfaat untuk kalian. Semua pengetahuan yang tersaji di sini bisa kalian serap dengan baik. Semua latihan bisa kalian tuntaskan sehingga semua kemampuan kalian berkembang pesat. Nah, akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.